Kenapa, Mbak? Hah?
Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Dr. Andes Supriyatna MSI MT, selaku Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Yang terhormat, Dr. Suyutwarno Utomo MSI, selaku Ketua Klaster Riset di Verling Sekolah Ilmu Lingkungan Indonesia. Para narasumber yang luar biasa, serta rekan-rekan peserta webinar yang saya banggakan. Untuk informasi, Diverling adalah salah satu klaster riset di Sekolah Ilmu Lingkungan yang fokusnya pada penelitian mengenai biodiversitas untuk keberlanjutan sumber daya alam. Acara Biodiversity Talk atau webinar pada hari ini adalah salah satu kegiatan klaster riset Diverling. Diverling sendiri diketuai oleh Bapak Dr. Suyut Warno Utomo MSI yang akan memberikan sambutan juga pada hari ini. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri. Saya Rizka Amanda Putri, mahasiswa S2 Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara Biodiversity Talk, Hewan Peliharaan dan Kota Tantangan untuk Hidup dalam Harmoni yang akan diselenggarakan oleh Klaster Riset di Verling, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Sebelum itu, saya akan membacakan beberapa sesi. Webinar ini akan dibagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu sambutan dari Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan UI, sambutan dari Ketua Klaster Riset di Verling. Sesi yang kedua ada paparan dari narasumber yaitu Anissa Ratna Kurnia SOS dan Audrey Gracia Muljono SARS MSI. Selanjutnya sesi ketiga ada sesi tanya jawab. Baik, dilanjut. Sebelum itu, izinkan saya membacakan tata tertib webinar pada sore hari ini. Yang pertama, peserta tidak wajib untuk menyalakan kamera. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaan ketika acara berlangsung melalui kolom chat yang akan dibacakan ketika sesi tanya jawab. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan untuk mencoba share screen. Baik, selanjutnya eh, sudah tersedia virtual background yang ada di kolom chat. Silahkan kepada Bapak Ibu sekalian digunakan sebagai background bersama. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Klaster Riset di Verling Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Dr. Suyut Warno Utomo MSI, kepada Pak Suyut. Dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu peserta webinar, para narasumber, panitia. Di sini saya lihat, Alhamdulillah, banyak yang sudah join, termasuk para guru besar. Terima kasih atas kehadiran dan joinnya di seminar tentang hewan peliharaan dan kota. Pertama, permohonan maaf dari Pak Direktur, kemungkinan nanti akan bergabung tapi terlambat karena masih ada kesibukan. Yang kedua, saya sampaikan bagi yang merayakannya, ini meskipun sudah agak terlambat, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya juga saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber, Ibu Anissa Ratna Kurnia SOS, Direktur Operasional Yayasan Nata Satwa, dan Ibu Mbak Adri Gracia Mulyono, kandidat doktor
di Sekolah Ilmu Lingkungan UI. Eh, Perlu kami sampaikan, tadi sudah disampaikan juga oleh MC Mbak Rizka, bahwa klaster di Perling ini salah satu klaster di Sekolah Ilmu Lingkungan yang kegiatannya ada berbagai macam, ada webinar yang terkait dengan diversitas lingkungan yang barangkali dari peserta nanti ada yang ingin memberikan masukan-masukan tentang perkembangan cluster riset Diverlink karena memang cakupan kami cukup luas. Kami akan dengan senang hati dapat menerima masukan, saran, termasuk juga tentang webinar kali ini hewan peliharaan dan kota. Di kota yang secara ketersediaan lahan sudah sangat terbatas, kebutuhan untuk manusia, tapi hewan yang lain tentunya juga punya hak untuk berada. Nah, ini hewan peliharaan termasuk juga yang harus menjadi perhatian kita. Kalau kita telusuri secara detail hewan peliharaan di kota itu jenis dan jumlahnya juga sangat banyak. Yang tadinya saya mengira hanya beberapa jenis saja, tapi ternyata begitu di Berlin diajak menelusuri ternyata jenis jumlahnya sangat banyak. Bahkan bisa bersaing dengan kebun binatang Ragunan gitu. Nah, untuk itu bagaimana ini ya tentang keberadaan hewan peliharaan dan kota, kita harus menghargai keberadaan satwa karena mereka juga punya hak hidup, hak berada di alam, tapi jangan sampai juga keberadaan mereka nanti mengganggu kita semuanya. Jadi kita harus hidup yang berdampingan, yang harmonis, semuanya mempunyai hak di alam ini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih, permohonan maaf kalau dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan di sana-sini. Pada panitia, rekan-rekan di Perling, saya sampaikan terima kasih atas perjuangan sehingga webinar bisa berjalan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Kepada para hadirin, sekali lagi sampaikan terima kasih, termasuk utamanya kepada para narasumber. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Suyitwarno Utomo MSI atas sambutan hangatnya. Mari kita masuk ke acara inti. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber pertama kita, yaitu Mbak Anissa Ratna Kurnia Esos. Tapi sebelum itu, izinkan saya membacakan CV narasumber pertama kita, yaitu dengan nama lengkap Anissa Ratna Kurnia Esos. Beliau ini menjabat sebagai Chief Operational Director of Nata Satwa Nusantara. Beliau juga menamatkan jenjang sarjananya di Universitas Indonesia, jurusan Antropologi, Fakultas Sosial and Political Science. Kepada Mbak Anissa Ratna Kurnia Esos, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Suyut. Harusnya hari ini yang memaparkan materi Ibu Davina, tapi Ibu Davina bentrok kuliah hari ini ya, Ibu Davina Veronica sebagai CEO Nata Satwa Nusantara. Bicara tentang hewan peliharaan, terutama di Indonesia ya, sebenarnya kita memang mengalami ketertinggalan ya jika dibandingkan dengan negara maju di mana contohnya saja di Amerika itu tahun 1940 itu sudah sadar bahwa mm, hewan peliharaan itu menjadi fokus masalah kesehatan manusia gitu. Makanya tahun 1940-an di sana itu sudah mulai ada konsep shelter. Sedangkan di Indonesia nih shelter pertama yang swasta ya, shelter pertama swasta itu tahun 1987 baru disusul dengan shelter-shelter lain
tahun 2008, 2009 sampai hari ini tuh semakin bertumbuh kegiatan sosial rumah penampungan hewan ini. Boleh di next, Kak? Oke. Em, kita tahulah di sini sering melihat hewan terlantar di sekitar kita ya. Entah itu di sekeliling rumah, jalan raya, bahkan di fasilitas-fasilitas umum seperti terminal, stasiun. Dan mereka memang tidak meminta dilahirkan dengan kondisi seperti ini yang harus berjuang dan bertahan di tengah beton gitu. Ya kita apa ya? eh Fokus kenapa kita fokus ke anjing dan kucing saat ini karena rumah penampungan hewan Natas Satu Nusantara itu jumlah hewan yang sedang kita rawat itu 300 ekor dan anjing dan kucing yang menjadi em, penduduknya ya hewan yang kita rawat gitu. Next, kita bicarakan dulu mengenai sejarah domestikasi anjing dan kucing ya. Anjing itu didomestikasi dari sekitar 35.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Jadi mitra berburu, terus jadi penjaga hingga sahabat manusia gitu. Dulu itu mm, menurut jurnal-jurnal yang dibaca atau bisa juga konspirasi-konspirasi yang mungkin teman-teman pernah dengar ya, bahwa katanya anjing dulunya adalah serigala yang akhirnya sekarang jadi hewan-hewan eh, pendamping manusia gitu ya. Dulu itu mereka itu dijinakin itu untuk kebutuhan manusia, untuk berburu dan em, mereka tuh sharing. Manusia purba zaman dulu itu sharing hasil buruannya itu dibagikan juga ke mitra berburunya gitu. Mungkin jantungnya atau bagian bagian organ dalamnya gitu. Sedangkan daging hasil buruannya dimakan oleh manusia. Nah, kucing ini hmm, kurang lebih 9.000 sampai 7.500 tahun yang lalu, di mana manusia pada saat itu sudah mulai berladang ya, sudah mulai bercocok tanam, masa-masa bercocok tanam. Terus kucing ini dilatih sebagai penjaga ladang dari hama. Bahkan di Mesir kuno, mereka itu menjadi menjadi hewan yang disucikan gitu, dianggap suci kucing itu gitu, saking saking bermanfaatnya, saking memiliki fungsi fungsi ekologis ya. Kalau kalau dibicarakan tentang fungsinya, mereka punya fungsi untuk menjaga harta mereka gitu, harta mereka ya di dalam hal ini pangan ya. Dan peran mereka ini selalu berkaitan erat dengan kebutuhan manusia dari fungsional hingga emosional sampai saat ini. Itu. Next. Transisi ke kehidupan urban. Sekarang kan sudah ada perubahan zaman. Manusia bukan manusia pindah ke kota sih. Kota itu kan bertumbuh gitu ya. Dan hewan-hewan itu ikut masuk ke lingkungan yang sama karena kita sejak anjing dan kucing ini didomestikasi, mereka tuh jadi punya habitat yang sama dengan kita gitu. Nah, di kota ini hewan peliharaan tuh berubah fungsi gitu dari yang tadinya penjaga dan pemburu gitu untuk bantu kita cari makan. Sekarang udah ya meskipun masih ada fungsi yang dulu sebagai penjaga dan pemburu di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, contohnya seperti di Padang gitu ya. Sekarang mereka tuh punya fungsi lain, yaitu jadi teman hidup dan bagian keluarga. Dan gak cuman itu, di sisi-sisi lain juga mereka punya fungsi, misalnya di bagian Satuan Bantuan Huru-Hara, Polisi K9, jadi pelacak bom, pelacak narkoba. Bahkan sekarang mereka dimodifikasi intelijensinya supaya bisa mencium
penyakit dari tubuh manusia, contohnya kanker gitu. Terus juga sebagai hewan pendamping bagi manusia-manusia dengan di manusia-manusia difabel gitu. Sejak saat itu muncullah industri hewan peliharaan, pet shop, grooming, daycare, pet hotel gitu. Nah, pet shop ini nanti ada hubungannya dengan overbreeding, di mana em, tidak terkendali breeding hewan peliharaan itu sehingga banyak hewan yang terlantar dan akhirnya muncul konflik di lingkungan, khususnya di lingkungan kota. Next. Tantangan hewan peliharaan di perkotaan, keterbatasan ruang. Sekarang kan banyak orang tinggal di apartemen kecil karena hidup di, terutama di Jakarta ya, itu rumah kan udah mahal. Jadi mereka hanya bisa, banyak yang hanya bisa di apartemen. Jadi eh, mulai tidak ramah itu dari tempat hidupnya aja udah nggak ramah gitu. Terus biaya hidup tinggi, banyak hewan ditelantarkan saat ekonomi pemilik sulit. Ini sering banget kita kedapatan case mau taruh hewan peliharaannya ke shelter karena mereka tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan hewannya gitu. Terus kurangnya edukasi, orang memelihara tanpa komitmen, terus ditelantarkan setelah bosan gitu. Ini selama 10 dan jalan 11 tahun ya Nata Satwa berdiri menjadi sebuah yayasan itu. Itu ada hubungannya sama tren lifestyle ya, di mana kita tuh sering banget menemukan dan merescue hewan itu tuh musiman juga gitu. Kayak misalnya lagi musimnya pitbull dulu. Pitbull itu sempat jadi anjing yang sering dibeli, dianggap keren gitu. Terus muncul tren baru lagi, Frenchie. Frenchie-nya jadi tren, banyak orang beli Frenchie. Yang pitbull tuh sering banget ketemu di jalan, terlantar, diikat. Dan ini banyak banyak terjadi di eh, ras-ras lain ya, kayak misalnya Shih Tzu gitu. Terus juga berbicara tentang tadi ekonomi yang sulit itu berhubungan juga dengan kebutuhan mereka secara medis gitu. Ketika hewan peliharaan sakit, itu biayanya memang sangat besar. Bahkan melebihi biaya ketika biaya anjing itu atau kucing itu dibeli gitu. Jadi orang tuh berpikir daripada saya harus menyembuhkan, mending saya beli anjing atau kucing yang baru gitu. Ini tadi overpopulasi. Em, Banyak orang pemelihara, pemilik hewan peliharaan itu punya berbagai alasan untuk tidak mensterilkan hewan peliharaannya gitu. Entah itu karena kasihan, entah itu karena lagi-lagi karena finansial, atau menganggap menyiksa, menyalahi kodrat Tuhan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita berkaca dengan negara-negara seperti di Jepang itu, ketika Jepang dan Australia, eh, saya mendengar dari teman-teman saya, ketika membeli hewan peliharaan, itu ketika beli itu umur 3 bulan, tapi baru bisa diambil umur 6 bulan, itu tuh sudah disteril dulu. Sudah disteril dulu hewan peliharaannya supaya apa? Pertama, untuk menjaga kemurnian rasnya. Karena ketika udah sampai rumah nanti kawin sama ras lain itu bikin acak-acakan acak-acakan secara genetik jadi berantakan gitu. Jadi mereka tuh benar-benar um, strict ya soal ini. Terus juga ada hubungannya juga memang lebih ke kesejahteraan hewan sih, sterilisasi itu. Terus kalau dari sisi hewannya juga kan hidup di perkotaan itu bising. Pasti ya, kita juga bisa ngerasain gitu. Polusi, kurang aktivitas alami. Kurang aktivitas alam ini eh, terutama dialami oleh pemilik peliharaan anjing ya, di mana banyak tempat-tempat umum yang tidak boleh membawa hewan peliharaan dengan alasan
ada yang bilang najis lah, menghormati orang lain lah. Ada juga dengan apa alasannya adalah dari sisi kesehatan apa kebersihan. Karena memang banyak pemilik hewan peliharaan juga tidak aware atas apa yang menjadi tanggung jawab mereka gitu ketika anjingnya buang air harusnya kan diambil ya, dibuang ke tempatnya gitu. Lanjutnya, ya. Oke, maaf ya, ini em, agak tragik ya. Sebenarnya ini yang harus kita ketahui dan kita hadapi setiap bahkan sampai setiap hari bagi pengurus yayasan itu ya. Itu sering banget mendapatkan case penyiksaan hewan. Kalau yang di atas ini lima, lima anak anjing disiram soda api, terus yang di bawah ini dia apa ya dibacok pakai senjata tajam gitu. Ya nggak tahu nggak jelas apa penyebabnya gitu. Nah di sini kan bukti ya bahwa anjing dan kucing ini tuh sering jadi korban gitu. Mulai dari tabrak lari, kelaparan, penyakit, jadi korban kekerasan dan penyiksaan, terus penelantaran dengan berbagai alasan konflik rumah, dan nggak semua kasus itu bisa ditangani oleh rumah penampungan hewan. Mereka juga punya keterbatasan. Shelter itu punya keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya em, eh, sumber daya manusia, sumber daya apa ya, finance secara finansial juga terbatas, belum lagi tempatnya gitu. Karena memang tren adopsi itu masih kalah dengan beli anjing baru, beli kucing baru gitu. Apalagi sekarang breeder-breeder, pet shop sudah memakai kata adopsi untuk menutupi memakai itu sebagai bentuk jual beli. Sebenarnya kan itu harusnya jual beli anjing, tapi mereka menyebutnya sudah dengan adopsi gitu. Gitu. Next. Ini tadi yang saya sebut Indonesia tertinggal jauh dalam konteks kesejahteraan hewan. Sumbernya adalah kelangkaan mentalitas gitu. Saat ini ya yang kita alamin ya. Masyarakat tuh berpikir bahwa kesejahteraan hewan itu tugas dan tanggung jawab shelter. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, kesejahteraan hewan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat ini bisa LSM dan eh, sipil-sipil, orang-orang sipil gitu. Harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Tapi faktanya ketika ada kasus penantaran, itu selalu diserahkannya ke shelter gitu. Bahkan kasus-kasus hewan peliharaan sendiri yang di rumah gitu. Ini eh, bahkan kita tuh sering banget dicaci maki ketika kita dalam kapasitas bisa nolong. Terus kita sering banget dicaci maki. Dan ini kayaknya memang apa ya, memang orang Indonesia tuh kebanyakan kayak gitu ya. Kemarin saya juga lihat di postingannya Pandawara, di mana Pandawara membersihkan sampah-sampah dari Rinjani ya, Gunung Rinjani. Terus netizen-netizen tuh jawab itu kan tanggung jawab Pandawara. Itu kan memang kerjaan Pandawara. Kalau nggak ada sampah, Pandawara kerja apa? Itu yang saya maksud di sini adalah kelangkaan mentalitas orang tuh yang em, seharusnya menyadari itu tanggung jawab bersama, itu dilempar ke orang lain yang peduli gitu. Terus ya ini belum ada standar minimum shelter yang mencakup kesejahteraan hewan di dalamnya. Kita tuh shelter itu udah banyak. Indonesia tuh shelter tuh udah banyak. Sedangkan secara internasional standar shelter itu udah disusun gitu. Para ahli ilmuwan dan kedokteran hewan seluruh dunia tuh bikin standar minimum shelter. Bagai apa aja yang harus dipenuhi, apa aja yang harus dimiliki oleh bangunan di shelter. Terus kewajiban-kewajiban apa aja itu semua diatur gitu. Dan
eh, kita tuh sempet approach Kementerian Pertanian untuk bikin standar minimum shelter ini karena ini juga sering banget jadi konflik di masyarakat yang bilang lingkungan jadi kebauan, berisik, terus juga Baik, Mbak Anissa, dianggap waktunya tinggal 4 menit lagi. oke. Ya kayak gitulah. Terus eh, bedanya di Australia itu melihat penyiksaan hewan itu sebagai KDRT, sebagai domestic violence. Sedangkan di Indonesia itu hewan peliharaan dianggap sebagai properti gitu. Dan bahkan Indonesia tuh nggak punya data jumlah hewan peliharaan baik yang di rumah atau terlantar, padahal Indonesia itu endemik rabies. Next. Ini hewan peliharaan di mata hukum Indonesia ini memang ada pasal-pasal yang mengatur, tapi ini kurang banget sanksinya. Bahkan eh, yang kita punya pasal-pasal ini tuh justru bikin kita yang ngelaporin tuh malah jadi kapok daripada orang yang nyiksa hewan. Kita ngelaporin aja kapok. Karena yang kita keluarin dananya itu jauh lebih besar daripada sanksi yang harus dibayar sama penyiksa hewan gitu. Next. Ini harapan kita ya, eh, adopsi, bukan beli, edukasi publik, sterilisasi massal, terus juga kolaborasi, komunitas, pemerintah, masyarakat tuh kolaborasi gitu. Terus, ayo rancang kota ramah hewan. Ada ruang hijaunya, ada zona aman, klinik gratis, gitu. Itu sebagai tanggung jawab kota untuk hewan peliharaan. Next. Ini daftar referensinya. Mungkin Mbak Rizka abis ini bisa boleh tolong pasang video yang shelter mata satwa. Terima kasih sebelum. Yayasan Nata Satwa Nusantara. Tempat ini bukan sekedar rumah, melainkan tempat pemulihan bagi ratusan anjing dan kucing yang pernah terluka, baik fisik dan mental. Mereka melalui proses panjang untuk pulih kembali. Mereka menunggu kesempatan kedua untuk merasakan cinta sejati dalam keluarga. Kami membangun tempat ini dengan konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan, memanfaatkan energi matahari, mengolah limbah menjadi kompos, dan mendaur ulang sampah menjadi barang baru. Lebih dari 300 hewan dirawat di sini dengan sepenuh hati. Tetapi kami tahu, tempat terbaik mereka adalah di rumah yang penuh kasih, di dekapan keluarga abadi mereka, bukan di sini. Mengadopsi berarti menyelamatkan lebih dari satu nyawa. Hewan yang diadopsi dan mereka yang masih menunggu pertolongan. Bantu kami memberi mereka hidup yang layak, karena nyawa mereka juga penting. Mungkin ada tambahan lagi, Mbak Anissa. Masih ada waktunya. 1 menit lagi sih, Mbak. Ya, oke, tadi itu shelter kita yang sedang kita bangun dan masih progres untuk menyelesaikan bangunan-bangunan lain ya. Kita tuh memang konsepnya ingin ramah lingkungan. Kita nggak mau shelter yang kita bangun itu memberi dampak lain juga ke lingkungan gitu. Seperti misalnya polusi, terus juga penyakit ke lingkungan. Itu kita sangat ingin bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mungkin eh, mungkin kalau ada waktu bisa main ke shelter jadi bisa lihat gitu program-program kita. Gitu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Anissa Ratna Kurnia Esos atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan kembali mengingatkan kita ya agar tetap peduli dengan hewan. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan
Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan dilanjut dengan pertanyaannya. Baik, eh, kita langsung saja masuk ke narasumber kedua. Kepada Mbak Audrey Garcia Muljono. Sebelum itu, saya akan membacakan CV-nya. Sebelum pemaparan dimulai, izinkan saya membacakan CV narasumber yang kedua, yaitu dengan nama lengkap Audrey Gracia Muljono, SARS MSI. Beliau menamatkan jenjang sarjananya di Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur Universitas Tarumanegara pada tahun 2017, lalu menamatkan jenjang magisternya di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia pada tahun 2020, dan sekarang sedang menjalankan jenjang doktornya di Universitas Indonesia Sekolah Ilmu Lingkungan. Kepada Mbak Audrey Gracia Muljono, SARS MSI, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak untuk Mariska. Saya izin share screen-nya terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat kah ininya, screen-nya? Sudah. Oke, aman. Sip. Ya, selamat sore para hadirin yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih untuk Diverling yang telah memberikan saya kesempatan sebagai akademisi ilmu lingkungan dan tanda kutip orang tua anjing untuk memaparkan materi tentang hewan peliharaan dan perubahan iklim. Pada dasarnya memelihara hewan apapun itu memberikan dampak kepada lingkungan. Hari ini kita berfokus pada tantangan perubahan iklim dengan hewan pendamping yaitu anjing dan kucing. Nah, pembahasannya seperti narasumber sebelumnya, dimulai dengan sejarah singkat anjing itu sudah berada dengan kehidupan manusia sekitar 30.000 tahun yang lalu, sedangkan 10.000 tahun yang lalu untuk kucing kurang lebih. Mereka itu sudah didomestikasi sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan permukiman manusia dengan sangat baik. Mereka itu sudah jadi bagian dari kehidupan manusia, baik itu sebagai keluarga, rekan kerja, maupun kadang dianggap berbahaya atau juga sebagai hama. Berdasarkan data dari Mordor Intelligence dan American Veterinary Medical Association, kepemilikan anjing di Indonesia maupun di Amerika setiap tahun itu meningkat. Hal ini dapat menyebabkan dampak positif maupun negatif di lingkungan manusia. Dan dari Rakuten Insight, mereka menemukan bahwa satu dari setiap dua orang di Indonesia itu memiliki satu kucing. Pertanyaannya, kok bisa sih pelihara anjing kucing itu sampai berdampak kepada krisis iklim? Apa sih hubungannya? Yang pertama, yang kita tahu anjing kucing itu makannya daging. Kita sering dengar bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk mengurangi jumlah konsumsi daging dengan tujuan untuk mengurangi jejak lingkungan. Jejak lingkungan yang dimaksud itu adalah energi, air, lahan, hingga emisi yang dihasilkan untuk memproduksi suatu barang yang di sini adalah daging. Makanan utama anjing kucing seperti yang kita tahu berasal dari sapi, kambing, ikan, domba, kelinci, dan lain-lain. Nah, karena jenis makanan anjing kucing itu sangat banyak, saya bagi menjadi dua, yaitu pabrikan dan juga yang rumahan. Nah, yang pabrikan itu ada kibbles dan wet food, sedangkan yang rumahan itu ada banyak sekarang. Berdasarkan penelitian dari Rakuten Insight, 39 pemilik anjing di Asia itu biasanya memberikan makan yang rumahan. Sebelum masuk pada bagian selanjutnya, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa webinar ini tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tertentu,
tapi untuk pemaparan bahwa ini loh jejak ekologis yang kita berikan kepada alam. Oke, itu pertama. Yang kedua, bahwa webinar ini tidak bertujuan untuk mendorong orang memilih satu jenis hewan peliharaan, tetapi hanya untuk pemaparan lagi bahwa ini loh dampak manusia kepada lingkungan. Lanjut, proses produksi makanan hewan itu biasa berkontribusi 26% dari emisi gas karbon secara total. Itu sangat besar. Dan menurut penelitian dari Okin 2017, dia menemukan bahwa makanan anjing kucing itu biasanya memiliki proporsi hewani yang lebih tinggi, yaitu minimal 33%, sedangkan manusia itu hanya 19%. Ini berarti jejak ekologisnya lebih besar daripada makanan manusia. Anjing, seperti contoh simulasi anjing yang berukuran sedang hingga besar, mereka itu dapat menghasilkan emisi karbon sekitar 1,1 ton, hampir setengahnya dari manusia. Sedangkan kalau kucing itu sekitar sepertiga dari karbonnya manusia. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya populasi anjing dan kucing itu lebih banyak dari manusia, emisinya dihasilkannya pasti jauh lebih banyak. Nah, kemudian penelitian tentang makanan ini dilanjutkan oleh Pedrinelli et al. Pada tahun 2022. Dia menemukan bahwa kibbles itu jauh lebih eh, ramah lingkungan sebenarnya tanda kutip dibandingkan makanan rumahan maupun wet food. Kenapa kibbles itu lebih rendah emisi? Karena mereka biasa dicampur sama gandum atau jagung. Kalau misalnya makanan yang lain itu kan dia eh, murni daging. Kemudian yang kedua, pabrik itu mengolah dalam kuantitas yang besar dan olahannya itu digunakan semua bagian dari hewan. Itu akan mengurangi limbah yang dihasilkan. Dan yang terakhir, porsi makanan pada saat kita memberikan kibbles dibandingkan kita memberikan makanan wet food atau rumahan, itu lebih dikit karena seperti contoh gini, saya punya anjing senior 13 kilo. Pada saat saya memberi makan kibbles merek tertentu, porsi hariannya itu hanya 130 gram. Tapi pada saat saya ganti makanannya menjadi cook food, porsi hariannya itu menjadi 300 kilogram. 300 gram, maaf, 300 gram. Nah, itu otomatis 2 kali lipat dari porsi pada saat saya memberikan kibbles. Jejak lingkungannya meningkat, isi dompet saya menurun. Pemilik hewan sekarang, syukurnya, sudah semakin peduli dengan lingkungan, dan mereka juga mulai menuntut produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Inovasi terbaru dari makanan yang saya perhatikan di market itu adalah makanan hewan yang berasal dari serangga. Kenapa serangga? Karena serangga itu memiliki protein yang lebih tinggi, sedangkan lahan yang dibutuhkan itu lebih sedikit dibandingkan seperti contoh sapi atau babi. Tapi masalah makanan ini menurut saya tidak sesimpel mengubah baju atau mengubah sesuatu, karena khususnya untuk anjing, saya sering banget menemukan bahwa anjing itu sensitif pada produk-produk tertentu dan seiring usia, seperti contoh anjing saya yang sekarang sudah berumur hampir 13 tahun, semakin tahun itu ada beberapa bahan yang dia tidak bisa, tidak cocok sehingga dia kasarnya tanda kutip alergi gitu. Sekarang contohnya anjing saya tidak bisa mengkonsumsi kibbles terutama yang memiliki bahan beras atau gandum-ganduman dan juga jagung. Daging yang dia bisa konsumsi juga cuma kelinci ataupun ikan. Yang mana sebenarnya ikan dan kelinci itu emisinya lebih rendah ya daripada sapi dan juga babi. Ya udah saya inisiatif nih menggunakan makanan si insekta atau serangga ini. Tapi pada kenyataannya pada saat saya berikan makanan serangga ini, anjing saya diare. Jadi saya walaupun masalah makanan ini sangat kompleks dan juga sangat berdampak kepada lingkungan, saya sangat merekomendasikan untuk dikonsultasikan dulu terhadap dokter hewan masing-masing. Yang kedua, setelah makan, tentunya hewan membuang kotoran. Kotoran itu juga menjadi dampak lingkungan yang sangat besar. Menurut Profesor Okin, estimasi kotoran anjing kucing di Amerika Serikat saja itu mencapai 5,1 ton per tahun. Dan perhitungan ini belum termasuk sama kotoran kucing dan pasir kucing yang dibuang ke tong sampah secara langsung. Anjing membuang kotoran itu sekitar 27 kilogram per tahun untuk anjing yang ukuran sedang hingga besar, sedangkan kalau kucing itu hanya sekitar 5 kilogram per tahun. 1 gram kotoran anjing kucing memiliki kurang lebih 23 juta bakteri, dan kalau misalnya kotoran ini dibuang sembarangan, maka akan terjadi kontaminasi lingkungan, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan manusia maupun hewan lainnya. Nah, oleh karena itu,
Pemerintah dan juga komunitas sudah berusaha untuk memberikan peraturan atau peringatan tentang pembuangan kotoran yang lebih tepat. Bagaimana cara yang lebih tepat? Idealnya kotoran itu dibuang ke kloset agar dia terhenti di septic tank. Tapi kalau pada saat kita membawa jalan hewan, ada lebih baik kita membuang kotorannya itu menggunakan plastik. Nah, pasar pun mendengar tuntutan dari produk ramah lingkungan, mereka itu berinovasi menjual plastik sampah kotoran untuk hewan yang biodegradable atau yang seperti contoh berbahan singkong. Pasir kucing pun sekarang juga dimodifikasi agar dapat di-flush atau tidak merusak lingkungan. Ada beberapa negara yang membuat kotoran menjadi kompos, tetapi kompos ini dengan catatan tidak boleh digunakan untuk tanaman-tanaman yang dikonsumsi manusia karena dapat mengkontaminasi makanan yang diproduksinya. Sebenarnya masalah makanan dan kotoran ini lebih banyak dipermasalahkan pada pemeliharaan anjing, terutama anjing yang ukurannya besar. Karena semakin besar anjing berarti semakin banyak konsumsi energi dibandingkan anjing kecil ataupun kucing yang ukurannya relatif lebih kecil. Ketiga, setiap kali kita berbelanja, entah itu makanan atau barang apapun, kita pasti mendapat kemasan dan biasanya kemasan bahannya itu plastik. Seperti yang kita tahu, sampah plastik di dunia itu sudah sangat banyak. Oleh karena itu, di Amerika ada gerakan bernama TerraCycle. Dia bekerja sama dengan 11 perusahaan makanan hewan untuk mendaur ulang kemasan. Di Indonesia pun saya lihat sudah ada beberapa produk ataupun perusahaan makanan yang berusaha menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau dapat digunakan kembali. Dan yang menarik adalah UMKM di Indonesia, mereka menggunakan kemasan-kemasan itu diolah menjadi produk baru seperti contoh tote bag yang ada di slide tersebut. Dampak keempat, seperti yang pastinya seperti yang kita tahu, kita pasti mau hewan peliharaan kita itu sehat, bebas dari parasit. Agar kitanya juga sehat, lingkungan juga sehat. Tapi pemberian obat kutu yang rutin itu ternyata berdasarkan penelitian 2025 memiliki zat-zat yang berbahaya, terutama untuk populasi burung dan juga serangga penyerbuk seperti lebah. Cara kontaminasinya adalah burung seperti burung blue tits yang ada di Inggris. Itu mereka menggunakan bulu-bulu anjing atau kucing yang ternyata terkontaminasi oleh zat-zat dari obat kutu. Nah, kontaminasi ini tersebar kepada anak-anak dan juga telur-telur yang belum menetas. Mereka itu mati keracunan. Selain obat kutu yang ditetes ke badan, ternyata memandikan hewan dan juga membawa mereka berenang ke badan air itu dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan. Ini pentingnya sistem pengolahan limbah rumah tangga, terutama di permukiman perkotaan, dan kesadaran dari pemilik sendiri pada saat membawa hewan ke alam bahwa kalian bisa loh sebenarnya membuat polusi walaupun tidak sengaja gitu. Nah, terkait polusi zat berbahaya ini pun juga baru ditemukan sekitar 2-3 tahun terakhir. Jadi memang masih sedikit juga solusi yang ditawarkan. Solusi sementaranya itu adalah kita rajin menyisir sisir kutu di badan hewan, kemudian mencari bahan alternatif seperti obat kutu yang lebih natural atau misalnya shampoo kutu yang lebih natural. Tidak lupa kita rajin memeriksa tubuh hewan dan juga menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang kelima, walaupun sedikit berat kabarkan informasi ini, saya paham betul bahwa memanjakan anjing kucing itu memberikan kebahagiaan untuk manusia. Tapi pembelanjaan yang berlebih atau over consumerism itu dapat memberikan pengaruh yang buruk pada lingkungan. Sebenarnya aksesoris utama yang dibutuhkan anjing kucing adalah wadah tempat makan, tempat minum, mainan untuk stimulasi, kandang, sikat gigi, dan kalung atau identitas. Sayangnya barang-barang ini pun biasanya berbahan plastik. Kemudian ada kebutuhan lain yang biasanya digunakan untuk hewan-hewan seperti setelah pasca operasi atau sakit, yaitu baju, stroller, atau popok, topi sih hanya untuk kesenangan. Nah, barang-barang ini bahannya juga biasa dari plastik atau polyester. Mereka itu biasa digunakan untuk yang berkebutuhan khusus atau kesenangan. Yang berbahaya ini yang kesenangan. Kemudian kalau saya perhatikan belakangan, anjing sih terutama, mereka itu direkomendasikan untuk menggunakan popok pada saat dibawa ke tempat umum. Baik itu ke taman, sebenarnya outdoor, atau ke dalam mall.
Walaupun saya paham bahwa peraturan ini muncul demi kebersihan dan kenyamanan bersama, tapi pemakaian popok ini sebenarnya tidak alamiah. Dan kemudian sampah popok pun di luar sana, penggunaan yang digunakan oleh manusia itu sudah meningkat. Kalau misalnya ditambah dengan popok hewan lagi, terutama hanya untuk convenience, hanya untuk kemudahan, itu akan menambahkan masalah kepada lingkungan. Karena pada dasarnya popok itu baru bisa diurai di alam sekitar 500 tahun. Jadi permasalahan popok ini belum ada perhitungannya sih, tapi ini tren yang saya lihat ada di Peradaban masyarakat umum. manusia dan tinggal di antara kita. Walaupun sudah banyak produk yang berusaha ramah lingkungan, seperti wadah makanan dari bambu atau mainan yang lebih ramah lingkungan, baju-baju yang bahannya itu dari recycled plastik atau apapun, ini tetap menjadi masalah lingkungan. Saya salah satu masalah lingkungan. Awalnya anjing saya sakit kulit, saya kasih baju, ternyata lucu, saya beli topi. Bajunya nggak matching sama kalung, saya beli kalung. Tapi di situ saya sadar bahwa ini kayaknya udah mulai nggak sehat nih. Bahwa konsumsi ini ya dipakai sih, tapi ini tidak baik untuk lingkungan. Apalagi saya latar belakangnya ilmu lingkungan, agak malu sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, mainan anjing saya itu banyak banget. Saya pun sadar bahwa mainan yang dipakai itu sebenarnya cuma si satu, si buluk ungu yang dipegang itu. Anjing itu mengingatkan saya bahwa hewan itu simple, hewan itu sederhana. Saya manusia yang maunya banyak. Dan ini menjadi kekhawatiran karena tren market Indonesia terkait aksesoris hewan peliharaan itu meningkat per tahun. Jika tidak diantisipasi, maka ini akan menjadi masalah lingkungan di kedepannya. Pengaruh terakhir, seperti yang sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya, adalah overpopulasi. Dengan adanya overpopulasi, maka meningkatnya permintaan sumber daya pangan juga eh, meningkat bersamaan dengan peningkatan permintaan pangan oleh manusia. Kemudian, kesehatan masyarakat terganggu karena menimbulkan penyakit, penyebaran penyakit yang lebih banyak, dan juga populasi yang banyak, terutama yang ditelantarkan atau dilepas liarkan, dapat mengganggu populasi dan kepunahan satwa endemik, seperti yang terjadi di Australia dan juga New Zealand, yang mana banyak burung-burung endemik yang sampai punah karena kelalaian atau kurangnya kontrol populasi di daerah sana. Tapi sebenarnya ada yang lucu dari kasus ini karena anjing dan kucing itu ternyata juga terpengaruh oleh perubahan iklim. Hal ini karena masalah lingkungan itu sifatnya sistemik, yang mana lingkungan alam dan juga penduduk, walaupun kita tinggal di kota, mereka itu saling berhubungan. Sekarang kita mulai sadar bahwa bencana alam makin sering terjadi, terutama banjir. Bencana alam ini dapat meningkatkan jumlah anjing kucing yang terlantar, entah dia karena terpisah atau dia ditinggalkan oleh pemiliknya. Hewan yang ditinggal ini, mereka menjadi rentan dan juga sakit. Selain sakit, reruntuhan dari bangunan-bangunan ini mereka jadi tempat untuk penyakit bertumbuh juga. Jika penyakitnya itu menyebar, maka akan menimbulkan eh, kesehatan masyarakat yang terganggu. Selain itu, Kepada jika Mbak Audrey, ya, waktunya 3 menit lagi. oh, oke, ya makasih. Eh, jika hal tersebut terjadi, maka hewan-hewan itu menjadi memiliki kompetisi makanan. Nah, kenaikan suhu juga dapat meningkatkan penyakit zoonosis seperti contoh panlu dan rabies, dan juga populasi caplak atau serangga lain yang menjadi parasit juga meningkat. Dan kita harus ingat tadi obat kutu itu membuat kontaminasi lingkungan. Kemudian yang kedua, peningkatan suhu membuat berkurangnya waktu untuk berjalan, terutama untuk anjing. Ini akan menyebabkan eh, masalah seperti kebosanan atau sampai agresi dan penyerahan hewan kepada shelter, masalah lagi. Dan yang terakhir adalah heat stroke atau serangan panas pada hewan. Oleh karena itu, kita sebagai pemelihara hewan harus sadar tentang kondisi hewan masing-masing. Ya udah kalau gitu gimana? Kita nggak usah melihara anjing kucing aja. Tapi nggak bisa begitu sih, karena anjing kucing itu memberikan dampak positif baik mental, fisik, maupun sosial. Bahkan penelitian dari Jacob et al. 2023, mereka menemukan bahwa pemilik anjing kucing relatif lebih empati dan peduli kepada lingkungan dibandingkan yang tidak memiliki hewan sama sekali. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kalau begitu, yang paling pertama, kita harus belajar. Kita harus cari tahu
hewan yang dipelihara dan barang yang dikonsumsi. Kemudian kita juga harus sadar konsekuensi saat memelihara dan semua tindakan tentang apa yang kita beli. Jika kita sudah sadar dan tahu, kita harus mengetahui diri sendiri bahwa kita punya kebatasan, kemampuan, dan kita punya nilai yang dipegang. Jadi dari situ baru kita bisa membuat keputusan kira-kira apa yang dapat kita konsumsi atau apa yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa nanya ke diri sendiri, bagaimana caranya saya bisa membantu lingkungan? Salah satu caranya adalah dengan mencari alternatif lain, menggunakan produk secara maksimal, dan paling gampang adalah kita mulai membahas tentang masalah lingkungan dan hewan peliharaan ini ke orang-orang sekitar. Yang terakhir adalah berusaha untuk menjadi pemilik yang lebih berkomitmen dan sadar bahwa kita itu bisa membuat perubahan kepada lingkungan. Hewan peliharaan itu harusnya mendekatkan kita dengan alam, tapi sayangnya kita biasa lupa. Ini adalah referensi artikel yang saya gunakan. Siapa tahu ada yang ingin membaca. Semoga presentasi ini berguna dan mengarahkan kita semua menjadi pemelihara yang peduli pada lingkungan. Saya harap setiap kali kita memandang anjing dan kucing, kita teringat bahwa mereka itu sudah menemani kita selama puluh ribuan tahun, dan mereka itu adalah pintu utama kita kembali ke alam. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Audrey. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita atas materinya yang sangat inovatif dan juga menginspirasi kita semua. Selanjutnya, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak ya di kolom komentar itu pertanyaan-pertanyaan yang dituju untuk kepada narasumber kita, tapi di sini saya akan membacakan 3 pertanyaan dulu tentunya di sesi pertama ini. Pertanyaan pertama ada dari Mbak Enisa Judira. Pertanyaannya untuk Mbak Anissa. Isi pertanyaannya adalah, apakah ada kampanye yang bisa meningkatkan kesadaran kita semua untuk peduli pada kesejahteraan hewan tersebut? Bisa langsung dijawab oleh Mbak Anissa. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih Bu Enisa. Jadi kampanye ini memang sering kita lakukan ya, terutama di era digital ini sudah sangat mudah untuk mengedukasi masyarakat ya. Jadi kita memang sering banget bikin konten-konten yang pakai angle lain dari mungkin dari angle dari hewannya, bagaimana ketika hewannya sakit dan lain sebagainya, perasaannya seperti apa. Ada juga dari sisi kitanya sebagai pemeliharanya gitu. Kampanyenya salah satunya Adopt Don't Shop ya, itu udah belasan tahun kayaknya ya kampanye itu. Untuk membangkitkan orang daripada membeli itu ya adopsi aja, karena banyak banget hewan yang bisa diadopsi, tapi masih banyak orang yang membeli, mungkin dengan itu tadi ada kaitannya dengan tren lifestyle dan lain sebagainya. Terus juga tren-tren apa kampanye-kampanye seperti Dog Meat Free Indonesia gitu, di mana kita tahu masih banyak beberapa apa ya suku yang masih memakan daging anjing. Itu kita bikin kampanye juga karena itu ada hubungannya dengan kesehatan masyarakat gitu, terutama di rabies ya, karena eh, untuk transportasi ke daerah bebas rabies eh dari daerah rabies ke bebas rabies itu bisa banget untuk menularkan penyakit rabies gitu. Itu contoh-contoh kampanyenya gitu Bu Enisa. Baik, dilanjut ke pertanyaan kedua yang juga dituju oleh Mbak Anissa. Dari Juan Samuel Simbolon, pertanyaannya nih Mbak Nisa, apakah ada definisi atau batasan hewan? Apa saja yang dikategorikan sebagai hewan peliharaan atau pendamping? Mengingat sekarang tidak hanya anjing dan kucing yang dipelihara oleh masyarakat. Betul. Kalau dari sisi regulasi di Indonesia itu belum ada. Tapi Indonesia itu membuat namanya apa ya, kategori itu baru di satwa liar dan hewan ternak. Itu hewan peliharaan tuh belum dilihat sama sekali sama undang-undang dan regulasi di Indonesia gitu. Tapi eh, saat ini memang kita para
aktivis ini ingin membuat hewan peliharaan ini tuh diakui juga gitu di mata hukum gitu. Tidak hanya sebagai makhluk hidup tapi juga eh, membentuk kategorisasi mana saja yang bisa dipelihara, mana saja yang eh, boleh dimakan, hewan mana saja yang boleh dimakan dan mana saja hewan yang harusnya dilindungi gitu. Itu kita lagi memang mencoba mendekatkan kepada pemerintah untuk membuat kategori itu. Seperti itu. Oke, baik. Dilanjut pertanyaan ketiga yang ditujukan untuk Mbak Audrey. Pertanyaannya adalah, saya menggunakan wood pellet untuk menampung kotoran kucing. Apakah ini ramah lingkungan? Pertanyaan ini disampaikan oleh Mbak Dita. Terima kasih Mbak Dita untuk pertanyaannya. Wood pellet termasuk ramah lingkungan sih, tapi yang penting kalau yang saya pernah baca-baca itu bukan yang terbuat dari clay karena dia menggumpal, jadi makanya tidak bisa dibuang ke kloset. Wood pellet itu malah bisa dikompos, tapi balik lagi penelitian tentang kompos kotoran kucing terutama. Kalau kotoran anjing saya lihat sih ada beberapa. Cuma kalau kotoran kucing itu biasa untuk dikompos bisa, cuma tidak dapat digunakan untuk tanaman pangan. Dan ada baiknya tetap kotoran sama, tapi susah juga sih ya untuk dipisah. Tapi wood pellet termasuk yang ramah lingkungan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, sesi satu untuk tanya jawabnya sudah selesai. Tiga pertanyaan. Sekarang sesi dua tanya jawab dibuka. Untuk peserta yang ingin menanyakan, dipersilahkan untuk open mic juga. Apakah ada peserta yang ingin menanyakan open mic? Ya, izin Mbak Rizka. Jadi, ya sebenarnya saya tadi udah menuliskan juga pertanyaan di kolom chat untuk Mbak Anissa ya. Boleh saya ajukan langsung itu pertanyaannya? Boleh Ibu Boleh, Dita? Bu Dita. Ya, jadi ini jadi gini apa namanya? Saya melihat sebenarnya gerakan di masyarakat itu udah cukup banyak ya. Ada gerakan pro steril, kemudian saya punya rekan-rekan yang bisa mungut kucing atau rescue kucing itu sampai jumlahnya 20 30 gitu ya. Kemudian disteril. Tapi kelihatannya ini belum menyelesaikan masalah. Nah, saya agak mencurigai bahwa ada pihak-pihak yang yang tidak bertanggung jawab yang membuat ada begitu banyak terutama saya perhatiannya ke kucing gitu ya. Eh, Begitu banyak kucing yang kemudian dibuang ke jalan gitu. Apakah ini ada peran breeder di sini? Kalau misalnya binatang yang dijual itu atau kucing-kucing yang dijual itu nanti sakit atau nggak laku, kemudian tanpa bertanggung jawab tuh dibuang begitu saja karena memang kita nggak ada pengawasan, nggak ada aturan, nggak ada sanksi gitu. Nah, apakah ini benar? Jadi saya ingin tahu sebenarnya faktor apa yang membuat ada begitu banyak kucing ya khususnya terlantar sekarang gitu yang ada di jalan-jalan. Faktor apa? Kemudian apa yang kita dapat lakukan gitu ya selain tadi gerakan-gerakan pro steril, kemudian rescue, adopsi, apa yang dapat kita lakukan untuk apa ya? Jangan artinya sampai nanti di satu titik tuh kita nggak melihat lagi ada hewan yang terlantar di jalan begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dita. Ya, jadi memang kalau dari kasus yang sudah kita tangani ya, kita beberapa kali memang mengambil hewan peliharaan yang terlantar dari breeder gitu. Dari pet shop juga gitu. Kalau kita sebenarnya ngambil itu karena rasa kasihan sih. Sebenarnya memang harusnya itu jadi tanggung jawab eh, penjual ya gitu. Dan ini juga yang kita minta ke Kementerian Pertanian. Kan Kementerian Pertanian ini memang sedang membuat regulasi standar minimum shelter. Tapi kita juga minta jangan hanya shelter yang dibikin standarisasinya, tapi juga breeder-breeder itu harus diatur juga gitu. Karena banyak sekali yang overbreeding sampai usianya tua, sampai eh, kena tumor mame, kena piometra gitu. Itu kan sebenarnya tidak memenuhi
kesejahteraan hewannya, itu sama saja sebenarnya kan melanggar melanggar perlindungan hewan gitu. Itu kita memang sedang approach pemerintah untuk bikin aturan itu gitu. Terus tentunya apa ya, aspek lainnya adalah yaitu banyak banget pemilik hewan peliharaan itu tidak bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya sendiri gitu. Beranak di rumah dibuang ke pasar gitu. Terus ada juga yang tidak mensterilisasi hewan peliharaannya dengan alasan kucing saya jantan nggak akan bisa hamil, nggak jadi masalah kok di rumah saya. Tapi itu jadi masalah di lingkungan gitu. Karena kucing pejantan itu kan kalau keluar itu kan cari betina ya. Jadi itu yang bikin populasi di luar sana hewan-hewan apa kucing telantar itu tuh semakin banyak karena mereka akhirnya kan beranaknya di luar, mungkin tidak di rumahnya si pemilik kucing jantan, tapi itu terjadi di luar sana gitu. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya ya jangan capek buat edukasi teman-teman gitu ya semuanya. Terus juga kita nih memang meskipun kita sayang sama hewan peliharaan, kita punya program juga misalnya street feeding. Itu pun sekarang tuh lagi rame banget street feeding itu di apa ya diserang gitu loh, diserang karena dianggap mengattract kucing lain masuk ke wilayah, bikin populasi semakin banyak gitu. Itu memang harus dibarengi juga dengan kesadaran lingkungannya juga gitu. Jadi eh, apa ya selain selain bikin banyak hewan peliharaan tuh kotor ya. Yang paling sering tuh kotor, pup di mana-mana, terus juga lalat. Ya kita harus sadar juga kalau ketika kita kasih makan itu sesudahnya langsung dibereskan. Kalau ada eh, pup pup kucing, meskipun itu bukan kucing kita ya, kita buang aja gitu. Nggak ada ini kok, nggak ada ruginya gitu. Terus juga ya tentunya ketika kita punya rezeki lebih ya kita sterilin kucing-kucing jalanan. Dan sebenarnya banyak kok sekarang LSM-LSM yang bikin steril subsidi itu diikutin aja gitu. Insya Allah jadi pahala buat kita semua gitu. Gitu Bu Dita. Terima kasih. Tadi ada yang raise hand, Mbak Mutiara Siadari. Dipersilakan Mbak Mutiara Siadari untuk open mic. Ya, maaf, makasih. Eh ya, kalau saya ingin menyoroti ini, Mbak, kita sekarang sering itu lalu lintas di jalan raya, terutama di jalan tol. Itu sering kita ketemu, oh, apa namanya, mm, oh, kucing atau anjing yang mati gitu ya. Apa ada nggak ya perhatian ke situ? Gimana caranya ya? Apakah ada larangan atau gimana ya? Saya jadi bingung mau ngomong apa, tapi saya sedih banget kalau setiap saya ketemu itu di jalan, itu mayat kucing terus kena tabrak, atau memang walaupun itu mungkin ada unsur kesengajaan atau apa, ada nggak penelitiannya Mbak Audrey atau Mbak Nisa tentang itu ya? Bagaimana cara kita untuk biar itu nggak terjadi? Itu aja sih saya miris banget melihat itu ya kondisi ya. Makasih Mbak. Mbak Audrey mau eh, jawab? Bu moderator, bagaimana kalau Mbak Rizka? Ya udah, saya izin eh, perkenankan saya jawab pertanyaan Bu Mutiara ya. Terima kasih untuk pertanyaan dan kepeduliannya Bu Mutiara. Terkait penelitian sih memang belum, dan sebenarnya terkait hewan tertabrak di tol itu kan terjadi secara global, mau itu anjing, kucing, kalau di Amerika paling sering rakun dan kawan-kawan. Em, itu dibuang atau enggak kita nggak ada yang tahu. Walaupun mungkin ada beberapa desus dibilang ada yang buang, tapi kita tidak bisa menuduh juga 100%. Tapi yang saya tahu yang paling mudah kita bisa lakukan adalah
sebelum nyalain mesin, cek dulu ke kolong, terutama musim hujan. Itu sering banget kucing masuk ke dalam mesin atau ke kolong mobil. Pernah kejadian teman saya lihat mobil di depannya, turun anak kucing, terus akhirnya ketabrak. Kenapa? Karena mungkin itu musim hujan dan orang yang nyetir itu nggak tahu di dalam mesinnya tuh ada kucing. Saya pun mobilnya pernah kemasukan anak kucing karena lagi hujan. Kebetulan saya nggak nyalain mobil sih, anjing saya yang ngasih tahu ada barang di dalam. Pada saat saya buka, ternyata ada dua anak kucing gitu. Itu ya kita bagaimanapun hidup di perkotaan, dengan mereka juga berusaha untuk hidup, mereka beradaptasi dengan barang-barang yang kita miliki. Jadi terkait itu paling mudah yang bisa kita lakukan, cek dulu ke mesin, at least digebuk dulu mesinnya atau di klakson biasanya ada pergerakan atau apa. Terutama musim hujan sih. Itu yang bisa saya jawab untuk sementara. Terima kasih. Izin menambahkan, Mbak Audrey. Jadi berdasarkan pengalaman ya, memang kita tuh sering banget rescue hewan di tol. Itu tuh sering banget. Itu tuh mostly karena pagar tol kita itu tuh banyak bolongnya. Dan itu tuh apa ya, berbatasan langsung dengan perumahan warga. Jadi pernah kita cari cari anjing yang dilaporin gitu. Tapi itu nggak ada. Keluarnya tuh malam. Terus akhirnya kita ngobrol sama jasa marga. Ini kita sering banget lihat anjing di sini, ngeliatin mobil gitu. Kita kan mikirnya itu dibuang gitu ya. Tapi kata orang jasa marga, itu punyanya orang kampung sebelah gitu. Memang di sini ada pagar yang renggang gitu. Ada yang banyak yang runtuh juga kan pagar-pagar di tol itu. Ada juga yang masuk langsung dari pintu tol gitu. Dan ya memang kita tidak bisa berpikir bahwa mereka dibuang karena saya sendiri nggak pernah melihat secara langsung itu dibuang gitu. Kecuali lewat konten-konten yang ada di sosial media ya, baru bisa ngeliat tuh di situ aja. Gitu sih, Ibu Bu Mutiara. Terima kasih banyak pertanyaannya. Baik, terima kasih. Diinformasikan kembali. Dimohon untuk peserta untuk mengisi link kehadiran acara webinar pada sore hari ini. Kemudian acara Biodiversity Talk ini akan di input juga di YouTube Diversi Link. Mungkin nanti akan di-share juga link YouTube-nya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya bisa dipertanyakan Mbak Rida. Halo, selamat sore semuanya. Eh, saya Derida. Pertanyaan pertama untuk Mbak Anissa terkait hewan-hewan yang ada di lingkungan, yang di kota gitu ya, hewan-hewan liar itu kalau di Indonesia dia sebenarnya tanggung jawab kan tadi dari Mbak Anissa bilang pemerintah daerah dan masyarakat ya. Nah, kalau Betul. dari pemerintah itu pemerintah pusat itu apakah di bawah Kementerian Pertanian saja atau ad- eh, atau ada tanggung jawab dari kementerian lain gitu. Dan pertanyaan yang kedua, misalnya nih, ketika masyarakat menemukan kasus hewan terlantar, itu sebaiknya kemana sih harus melapor gitu. Itu untuk pertanyaan yang untuk Mbak Anissa. Nah, untuk yang Mbak Audrey, terkait penggunaan tetes anti kutu, kapan waktu yang tepat untuk membawa hewan berenang ke alam setelah penggunaan tetes anti kutu untuk tidak menyebabkan penyebaran zat berbahaya ke alam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Rida atas pertanyaannya. Jadi memang untuk saat ini tuh di bawah Kementerian Pertanian aja ya, hewan peliharaan itu gitu. Itu aja sebenarnya nggak cocok. Kalau menurut saya pribadi itu nggak cocok di bawah pertanian karena bersandingannya sama hewan ternak. Tapi ini kan kita ngomongin soal kesejahteraan hewan juga ya, di mana kesejahteraan hewan itu diakui ya, ternak itu disejahterakan sekali lah melalui undang-undang yang dibuat oleh negara kita di bawah Kementerian Pertanian itu benar-benar diatur gitu. Makanya jadi eh, nebeng. Sementara nebeng. Memang idealnya tuh hewan peliharaan itu punya eh, kementeriannya sendiri gitu. Tapi ya selama ini ya kita nebeng aja.
kalau misalnya berbicara, tadi apa ya? Kementerian Pertanian apa apa ininya ya? Fungsinya ya, Mbak Rida ya? Em, Ya itu sih cukup terjawab sih Oh, Mbak oke. dari itu. Heeh. Sama Palingnya kalau mm-mm. Soal sama hewan terlantar mau lapor kemana gitu ya? iya Itu iya kita tuh sebenarnya memang memang senang ketika ada orang melapor case hewan terlantar, penyiksaan itu kita senang berarti kan orang peduli gitu. Tapi terkadang namanya shelter itu punya keterbatasan tadi seperti yang sudah saya sampaikan keterbatasannya apa gitu. Jadi memang kita tuh berharap banget untuk masyarakat yang peduli itu juga ikut turun tangan gitu. Misalnya untuk case-case kecil, lihat kucing kurus atau lihat kucing kutuan, nggak ada salahnya kita belikan obat kutu tetesin gitu. Atau kucing kelaparan, ya bantu kasih makan gitu. Itu kan hal-hal simpel yang sebenarnya membantu tugasnya shelter juga. Dan seperti yang kita bilang tadi itu kan tanggung jawab kita bersama. Cuman mungkin beda skalanya ya. Kalau perorangan mungkin hanya bisa bantu sedikit, sedangkan shelter bisa bantu banyak. Tapi kita, jujur kita sangat senang ketika ada orang peduli itu berarti peradaban kita semakin maju gitu sih. Semoga diterima jawabannya Barida. baik. Makasih Mbak Anissa. Ya, perkenankan saya jawab pertanyaan Mbak Rida. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terkait kapan baru boleh membawa hewan yang berenang, sebenarnya belum ada jawaban yang pasti dari penelitian sebelumnya yang dari Sussex 2025, karena itu baru banget publikasinya 2025 Januari kemarin. Dan itu baru ditemukan bahwa ya itu kontaminasinya di kebanyakan di Inggris juga. Tapi kalau berdasarkan kita baca dari label obat kutu biasanya kan dibilang 2 minggu itu baru boleh terkena air lagi. Jadi mungkin acuan yang bisa dipakai sejauh ini 2 minggu. Walaupun rekomendasi dari beberapa peneliti itu menggunakan barang-barang natural seperti contoh saya juga sering lihat ada semprotan natural musim kutu caplak, walaupun menurut saya pernah coba sih, menurut saya gimana pun tidak seampuh insektisida obat kutu tetes yang bermerek tertentu, tapi itu bisa jadi alternatif. Dan balik lagi sih, prevensi itu bisa dilakukan pada saat kita mengetahui juga musim-musim kapan kutu itu kira-kira banyak di alam. Itu bisa jadi salah satu cara bagaimana kita memutuskan kapan membawa anjing berenang atau tidak, seperti itu. Semoga jawabannya memuaskan. Baik, makasih Mbak Badri. Selanjutnya ada yang sudah raise hand, Pak Ketut, silahkan bertanya. Selamat sore, selamat ya Anissa dan Mbak. Siapa satu lagi? Audrey. Ya Audrey. Saya udah tulis sih di chat ya. Jadi ya karena belum ini ya saya sampaikan aja. Satu untuk Mbak Anissa dari antropologi ya, salah satu ya. Betul, Pak. Ya. Jadi ini di WA saya nih ya. Dalam kan ada grup RT itu namanya. Ya, Jadi ya sering terjadi konflik ya urusan binatang piaraan ini, terutama anjing ya. Kan ada betul, Pak. sekelompok masyarakat yang yang, yang tidak memelihara anjing lah gitu dalam dikaitkan dengan keyakinannya gitu. Itu satu. Nomor dua, ya memang kucing juga walaupun tidak ada kaitannya dengan keyakinan itu, ada yang tidak senang juga gitu, sehingga menyebabkan konflik. Gitu. Nah ini bagaimana ya mengatasi hal ini? Itu satu. Karena saya lihat apakah pemerintah sempat gitu ya mengatur ya undang-undang yang lebih rumit ini gitu. Nah, itu. Nah satu lagi ini untuk Pak Audrey ya. Ya, Pak. Jadi saya lihat tadi ada di dalam tayangan itu ada industri-industri juga itu ya Ya, kaitan betul, dengan Pak. peliharaan ini kan. Hmm. Jadi menurut hemat saya tadi saya dengar juga belum ada juga data statistik ya jumlah binatang piaraan gitu kan.
Tapi pertanyaan saya, ada nggak korelasi antara binatang piaraan ini dengan pertumbuhan ekonomi umpamanya, secara makro atau mikro gitu ya. Demikian aja, saya orang SKSG juga, Ya, Pak. cuman tertarik juga dengan hal ini binatang ini suka saya. Walaupun saya tidak pelihara di rumah. Terima kasih, Mbak Rizka. Selesai pertanyaan saya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Anissa dulu. Oke, terima kasih Pak Ketut. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab ya. Berhubung saya juga seorang Muslim, jadi saya tahu maksudnya Bapak ada pihak-pihak yang berhubungan dengan keyakinannya itu menolak kehadiran anjing gitu ya, berhubungan dengan najis gitu. Tapi saya sendiri pelajari betul tuh teks dan konteks ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan eh, apa yang menjadi dasar orang-orang menolak menolak anjing karena najisnya. Jadi sepemahaman saya, anjing itu sendiri sering disebut di Al-Quran sebagai simbol kesetiaan. Ada di surat Al-Kahfi, di mana anjing bernama Kitmir itu membantu menjaga pemuda Asyabul Kahfi gitu ya. Itu sebenarnya kan kasih tahu bahwa anjing itu setia gitu. Terus juga hadis-hadis yang mengatakan bahwa cucilah 7 kali, yang pertama kali pakai tanah itu konteksnya adalah di bejana. Di bejana itu adalah alat makan. Nah, konteksnya zaman dulu itu dunia kebersihan itu medis itu belum mengenal yang namanya eh, antiseptik. Jadi memang itu untuk melindungi eh, umat dari penyakit yang bisa disebarkan oleh si anjing itu. Tapi berbeda kalau itu anjing peliharaan, karena kita tahu apa yang kita eh, apa yang dimakan oleh hewan peliharaan kita gitu. Apakah itu makanannya sehat? Karena apa? Karena ada hadis juga yang mengatakan halal. Tunggu, belum dilanjutin. Halal bagi pemilik anjing untuk memakan daging hasil buruan anjingnya. Sekarang gimana kalau misalnya ketika orang bilang liur anjing najis, najis besar gitu. Bagaimana bisa dibilang daging hasil buruan yang digigit oleh anjing itu dihalalkan, gitu, dianggap halal gitu? Karena apa? Karena anjing peliharaan kita tahu makannya apa, kita tahu kebersihannya seperti apa gitu. Sebenarnya ayat-ayat itu turun untuk menjaga masyarakat, menjaga manusia dari penyakit seperti itu. Kalau kalau dilihat dari konteksnya ya. Cuman ya memang ada beberapa kelompok yang tidak bisa menerima eh, pernyataan-pernyataan atau apa ya itu kajian-kajian seperti itu tuh masih belum diterima karena takut salah gitu. Tapi berdasarkan konteks dan teks dan konteks dari hadis sih eh, simpulannya seperti itu. Nah, sekarang kan sudah ada antiseptik, sudah ada em, vaksin, sudah ada. Pokoknya kita tuh sudah modern lah. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan soal apa yang menjadi perhatian Tuhan pada masa itu, gitu Pak. Semoga diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama Terus, Pak. Perkenankan saya jawab pertanyaan Pak Ketut. Mungkin ya. sedikit menambahkan dari jawaban Mbak Anissa ya. Karena saya sebagai pemelihara anjing, tapi saya juga kadang merasa terganggu oleh pemilik anjing lainnya. Karena balik lagi, kita sebagai pemilik anjing tahu bahwa anjing itu tidak disukai, kita harus menjaga anjing kita agar tidak mengganggu warga lain. Paling gampang, ambil kotoran. Itu susah banget, bener-bener susah banget. Karena di kompleks saya sendiri aja, saya selalu ambil kotoran, tapi taman saya pun dikotorin sama anjing lain. Ditegur pun gak peduli. Itu paling pertama. Kedua, lepas liar anjing. Saya tahu anjing itu nggak mudah untuk diajarin kadang ya, apalagi kalau yang baru pelihara. Tapi tetap harus toleransi ke yang lain dan tahu diri juga sih menurut saya. Kadang juga orang terlalu memanjakan anjing itu juga nggak baik gitu untuk dirinya dan juga untuk lingkungan sekitarnya. Udah sih sebagai pemilik anjing saya hanya bisa berkomentar di bagian situ Pak Putut. Untuk Izin pertanyaan, menambahkan, oh oke. Mbak Audrey, mumpung mumpung lagi bicarakan soal liarin anjing ya. Sebenarnya Hmm, Jakarta itu punya perda
Hmm, bahwa hewan peliharaan itu tidak boleh diliarkan. Karena itu tadi potensi penyebaran penyakit, terus kecelakaan, maksudnya kecelakaan ada kayak gigit. digigit gitu. Hmm, Terus juga itu kan mengganggu lingkungan gitu. Sebenarnya Jakarta tuh punya perdanya. Lanjut Mbak Audrey. iya, kurang di sosialisasin aja sih perdanya. Memang memang ada. Saya juga pernah pakai itu buat tegur tetangga, tapi ya memang itu ada perdanya sebenarnya. Oke, terkait pertanyaan tentang ekonomi dengan pemeliharaan hewan, sebenarnya hmm, sebagian ada. Tep- pasti korelasinya pasti ada sih Pak. Karena pemeliharaan hewan itu dua. Antara satu memang dia ingin melihara hewan dan kemudian kebutuhannya harus dipenuhi, maka muncul market. Untuk memenuhi kebutuhan juga pemiliknya berusaha untuk membeli barang kebutuhan. Kedua, hewan peliharaan itu kan juga dianggap sebagai prestis. Jadi marketnya juga tumbuh, yang membeli juga otomatis merasa membeli barang tertentu atau membeli ras tertentu itu sebuah prestis. Jadi tentunya ada korelasi. Terutama pada saat COVID kemarin, pandemi kemarin, itu jumlah pemeliharaan hewan secara global, walaupun ekonomi bisa dibilang turun, tapi karena orang jadi dia di rumah, pemeliharaan hewan anjing terutama itu meningkat secara global karena mereka bosen di rumah dan akhirnya punya waktu untuk mengurus anjing di dalam rumah. Walaupun ekonominya mungkin kurang baik, tapi mereka akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan paling gampang makanan dan ya itu balik lagi aksesoris. Marketnya itu muncul booming itu pas pandemi. Semoga jawabannya diterima Pak Ketua. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih. Diingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat untuk mendapatkan link sertifikat dan link materi pada hari ini. Dilanjut, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Karina. Mungkin ini ditujukan untuk Mbak Anissa. Pertanyaannya itu sekitar Tangerang Selatan. Ada di lokasi mana shelter yang bisa dikunjungi, Mbak? Shelter untuk jujurly jadinya maaf. Eh, yang belum belum ada kalau di Tangerang Selatan tuh belum ada. Memang kebanyakan shelter-shelter itu tuh di tempat yang izin lingkungannya itu peternakan ya, karena jauh dari pemukiman warga itu sehingga tidak ada potensi penyakit yang tersebar ke masyarakat, terus juga kebisingan, polusi dan lain-lain. Tapi tadi Mbak siapa tadi yang Mbak Karina ya? Pertanyaan dari Mbak Karina berhubungan dengan kalau ketemu hewan terlantar gitu, mau mau ditaruh mana gitu karena banyak gitu. Ya memang kalau misalkan buang ke pasar, dipindahin ke pasar itu kan juga sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, justru malah memindahkan masalah aja. Masalahnya jadi ke pasar. Ya, shelter sendiri pun tidak bisa apa ya, menampung semua kasus yang ada di sekitar masyarakat. Jumlah shelter itu masih terhitung kurang gitu. Terus juga kita tuh sangat menjaga kapasitas hewan yang kita rawat di shelter sebenarnya ujungnya lagi adalah untuk kebaikan hewannya. Ketika kita banyak menampung, meskipun orang mungkin melihat itu masih lega kok, masih bisalah tambah 10. Tapi ketika kita memaksakan itu, maka standar kesejahteraan hewannya pasti akan menurun. Karena populasi semakin padat, transmisi penyakit itu menjadi lebih mudah untuk tertular dan menjadi wabah di shelter. Terus kedua, lagi-lagi soal biaya gitu. Sedangkan kita ini eh, belum disupport sama pemerintah ya. Meskipun kita membantu pekerjaan pemerintah dalam penanganan hewan terlantar gitu, tapi kita tuh belum ada bantuan secara finansial ya, belum ada bantuan. Kalaupun kita minta bantuan itu pasti dalam bentuk vaksin rabies gitu. Jadi memang kita tuh berusaha sendiri untuk cari dananya gitu. Bisa dari eh, jualan merchandise, bikin event charity, terus ya donasi dari masyarakat-masyarakat.
kita tuh hanya bisa bergantung dari itu. Jadi kita sangat hati-hati dalam mengelola keuangan kita gitu. Kita tidak bisa seleluasa mungkin untuk mengambil semua kasus meskipun kita pun ada rasa kasihannya gitu. Gitu sih, semoga bisa dipahamin. Kita sih berharap orang-orang juga dengan kapasitasnya sendiri ikut bantu aja. Cuma bisa bantu satu, nggak apa-apa bantu satu. Cuman bisa bantu edukasi, nggak apa-apa edukasi. Itu lebih baik daripada kita diam aja atau ignorance ke sekitar kita. Seperti itu. Ada tambahan pertanyaan dari Mbak Karina. Jadi solusi yang sangat memungkinkan untuk kondisi seperti ini tuh apa sih Mbak Nisa? Solusi yang sangat memungkinkan. Ini kasusnya ketika di lingkungan sudah banyak ya. Itu tadi, sterilisasi. Sebelum terlambat, sebelum semakin banyak sterilisasi. Itu sangat membantu. Karena satu ekor kucing itu bisa dalam waktu 2 bulan beranak 6. 6 bulan lagi, anak-anaknya bisa beranak 6. Jadi 36. Itu kenapa kita mengatakan, "Eh, ayo nabung. Nabung buat steril. Satu, meskipun itu bukan kucing peliharaan kita, tapi itu bisa bisa mencegah anak-anak kucing yang tidak diharapkan untuk lahir gitu. Jadi memang harus steril, steril, steril gitu. Berapapun yang bisa dibantu untuk steril, nggak apa-apa gitu. Itu cukup ngebantu eh, menekan angka overpopulasi di lingkungan kita gitu. Kalau udah kadung banyak, kita bingung juga mau gimana gitu karena kita punya kapasitas seperti masyarakat juga punya kapasitas. Sedangkan pemerintah juga punya kapasitas, semuanya sama-sama punya kapasitas, jadi bingung sebenarnya gitu. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya masih ada pertanyaan lain yang ingin diajukan oleh Bapak Ibu untuk narasumber hebat kita sore hari ini. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi yang bisa diajukan. Terakhir boleh, tadi sudah sih. Oh, boleh silahkan Pak Ketut. Jadi Ditunjukkan untuk siapa nih Pak Ketut? ya siapa saja boleh, karena umum aja. Jadi kan saya dengar banyak juga ada semacam komunitas ya, penyayang binatang, piaraan gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada nggak organisasinya? Kemudian berhimpun dalam satu komunitas yang luas gitu, yang besar gitu. Sehingga nanti kan masalah-masalah budaya segala macam kan ini sebenarnya perlu, tadi kan dibilang pendidikan segala macam ini kan perlu sebenarnya kampanye ya, kampanye ya, atau penjelasan-penjelasan yang lebih intensif gitu ya. Kan kalau kita mengacu lebih luas kan, ini binatang-binatang ini atau hewan-hewan itu kan diciptakan Tuhan ya, sama aja dengan manusia. Cuman manusia itu diciptakan lebih berakal gitu saja kan. Harusnya kan saling mengasihi gitu, saling menyayangi dengan alam juga gitu. Nah itu sih komentar saya, dan saya kira mahasiswa ini kreatif ya, lingkungan ya, perkotaannya kreatif karena mungkin melalui SKSG ini ya, perkotaan ini juga bisa nanti akan menelurkan penelitian-penelitian yang bagus itu umpamanya. Tadi pertanyaan saya kan belum bisa dijawab secara jelas karena mungkin belum ada penelitian ya, korelasi antara ekonomi ya, ekonomi makro itu kaitannya dengan produksi, kemudian binatang piaraan segala macam itu kan satu hal yang menarik gitu kan. Itu dengan memelihara binatang piaraan itu bisa juga meningkatkan ekonomi umpamanya gitu, pertumbuhan ekonomi gitu kan. Karena dia akan apa namanya menjadi tenaga kerja juga, industri pakan segala macam itu gitu kan, distribusi juga gitu kan. Ini kan komentar terakhir saya senang dengan perbincangan sore ini. Terima kasih Mbak Rizka, saya kembalikan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Audrey. Ya, terima kasih Pak Putut untuk pertanyaan dan juga sarannya ya. Kalau terkait komunitas, yang saya tahu kalau mungkin nanti Mbak Anissa bisa nambahin karena kan kalau masing-masing rescuer juga mereka punya komunitas sendiri, bahkan terutama yang dari Natasatwa dan Jan, mereka punya
yang lebih ke arah Nusa Tenggara ya, terutama untuk rabies itu kan sebenarnya komunitasnya sangat besar sampai internasional bahkan. Dan sepengetahuan saya, kalau di komunitas ras-ras anjing itu juga biasa mereka punya komunitas sendiri, dan mereka juga sekarang mulai sadar. eh, ini juga sebenarnya ada hubungannya terkait tadi, apakah breeder berkontribusi terhadap overpopulasi. Sebenarnya breeder pun mereka tidak setuju dengan breeder-breeder yang rumahan, tanda kutip ya, tanda kutip rumahan. Mereka itu tidak sesuai aturan, karena breeder yang memiliki etika mereka akan menghitung umur berapa, berapa kali dikawinkan, diberikan ke siapa, diberikan ke siapanya, apakah akan dijadi breeder juga atau tidak. Jadi sebenarnya strict, harusnya tuh strict. Cuma karena kita tidak bisa mengontrol manusia, ya terjadilah overpopulasi. Breeder pun pasti punya kumpulan sendiri, seingat saya Perkin ya namanya, itu mereka punya sendiri. Jadi sebenarnya kalau komunitas pasti masing-masing punya komunitas. Tapi yang mempayungi semuanya setahu saya sih belum. Paling masih tersegmentasi pada masing-masing. Kemudian terkait pertanyaan kedua tadi apa ya? Maaf Pak, ketut tadi pertanyaan kedua apa ya? Masih di mute Pak, maaf. Masih di mute ini Pak Katut. Maaf Pak Katut, Apa mungkin tuh? bisa open mic. Sorry, lupa saya. Nggak apa-apa. Poinnya tadi sebenarnya kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi gitu kan. Apakah Oke, ini oke. akan menguras ekonomi atau justru malah meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Kan saya lihat tadi ada industri pakan segala macam, distribusi, kesehatan hewan segala macam gitu kan. Itu Kalau pertumbuhan sih iya sih Pak, tapi balik lagi seperti yang saya presentasikan, over consumerism itu menghancurkan lingkungan. Jadi menurut saya lebih ke arah conscious buying untuk saat ini, terutama dengan ekonomi kita yang seperti ini. Emang sih kita pasti membutuhkan, terutama pakan, pakan di Indonesia pun sekarang dibandingkan 5 tahun yang lalu merek tuh banyak banget Pak, pakan anjing ya terutama. Saya nggak gitu ngikutin kucing, tapi kucing juga seingat saya sih, kalau misalnya saya cari tulisan di Shopee gitu contohnya ya nyebut merek, itu muncul banyak banget merek yang bahkan saya nggak pernah dengar. Jadi sebenarnya marketnya itu banyak, dan ini global, nggak cuma di Indonesia, di China juga iya. Di dan apalagi sekarang kan ada trennya bahwa lebih pilih memiliki peliharaan dibandingkan anak. Itu juga terjadi secara global. Jadi memang ini marketnya besar sekali. Tapi pertanyaan saya balik lagi sebagai mahasiswa ilmu lingkungan, ini menjadi masalah baru karena hewan itu emisinya besar sekali seperti yang tadi dihitung, terutama anjing kucing. Enggak sih, kucing sih sebenarnya masih lebih sedikit ya dibandingkan dengan anjing. Jadi balik lagi, masalah lingkungan itu kompleks dan sebenarnya itu aja. Muncul masalah, ada solusi, masalah lagi. Jadi ini justru menurut saya perlu diperhatikan karena anjing kucing itu makannya daging. Itu paling utama deh. Kebutuhan utama itu makanan, daging. Setelah jadi makan kotoran, masalahnya di situ-situ aja. Jadi walaupun marketnya bertambah, ini perlu dijadi perhatian khusus untuk lingkungan, terutama kontaminasi kesehatan masyarakat juga, Pak. Kalau misalnya dengan catatan pemiliknya itu tidak sadar tentang overpopulasi dan kemungkinan mereka dapat menyebarkan penyakit kepada masyarakat ataupun hewan lain gitu. Memang ini pentingnya edukasi sih sebenarnya gitu. oke, kasih. Mungkin dari Mbak Anissa ingin menambahkan. Soal ekonomi ya. Ya, saya setuju dengan Mbak Audrey. Tentu ini meningkatkan ekonomi, ya, meningkatkan perekonomian itu udah pasti gitu, Pak. Karena kita sendiri yang sebagai yang punya shelter aja tuh keluar budget tuh gede banget, Pak. Gitu. Jadi makanya kita sering banget tuh digandengi sama brand-brand pakan hewan. Karena brand-brand pakan hewan, terus juga brand-brand obat, itu sering banget kita digandeng gitu. Karena kita ini memiliki followers juga gitu, maksudnya pengikut. Itu kita jadi sasaran juga gitu. Jadi memang memang secara
bisnis ini cukup me- apa ya, punya punya potensi buat menaikkan perekonomian gitu sih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada sedikit closing statement dari dua narasumber kita yang bisa dilanjut yang pertama oleh Mbak Anissa, Ditambah lalu nggak satu lagi. Mohon Mbak maaf. Audrey. Silahkan Mbak Anissa. Oke, terima kasih untuk UI ya sudah bikin webinar ini. Ini sebenarnya insight yang bagus juga buat kita sebagai praktisi di kesejahteraan hewan ya. Bisa ngelihat bahwa ternyata tuh potensinya ke lingkungan tuh apa yang kita bikin tuh cukup cukup berpengaruh ya sama lingkungan gitu. Ini bukan sekedar kesejahteraan hewan aja, bukan sekedar kesejahteraan manusia, bukan sekedar kesehatan hewan dan kesehatan manusia, tapi juga kesehatan lingkungan. Ini menarik untuk dibahas lagi nanti ya dari eh, sisi lain gitu. Terima kasih untuk kesempatannya buat SIL UI, untuk para hadirin. Terima kasih sudah melibatkan kami di dalam webinar ini. Boleh dilanjut closing statement oleh Mbak Audrey. Eh, Terima kasih untuk Riverlink, untuk SIL UI, dan ya untuk UI secara umum udah memberikan kesempatan untuk saya pemaparan materi, terutama pada sisi lingkungan. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perubahan itu bisa mulai dari yang kecil dan mulai dari diri sendiri, baru kita bisa bawa ke orang lain, dan kita perlu ingat bahwa komitmen memelihara hewan itu bukan hanya komitmen untuk diri sendiri dan juga untuk hewan, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Paling dekat saja adalah tetangga kita. Baru kita ke masyarakat lebih luas dan ke lingkungan alam. Jadi, mari mulai dari diri sendiri dulu. Yang kecil-kecil dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita akhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih atas antusias peserta. Berikut ada mungkin ada beberapa poin yang bisa saya rangkum, yaitu dari tema yang dibawakan oleh Mbak Anissa ini menyoroti ketidakramahan kota terhadap hewan seperti anjing dan kucing akibat penelantaran, overpopulasi, dan penyiksaan, serta kurangnya kesadaran bahwa kesejahteraan hewan adalah tanggung jawab kita bersama. Serta pemaparan selanjutnya yang dibawakan oleh Mbak Audrey menambahkan bahwa tingginya kepemilikan hewan peliharaan juga meningkatkan kebutuhan makanan khususnya karena sensitivitas hewan dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Mungkin itu saja poin-poin yang bisa saya rangkum. Tibalah kita di penghujung acara ya Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Sambutan dan seluruh peserta atas partisipasinya. Mungkin sesi selanjutnya, mari kita foto bersama. Untuk hadirin semuanya, mari kita buka kameranya ya, diaktifkan. Ditunggu 1 menit untuk membuka kamera. Sudah siap, Bapak Ibu? Kita foto 2 kali ya. Mungkin saya bisa ngambil aba-abanya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Diingatkan kembali untuk e-sertifikat sama
materi hari ini itu akan di-share lewat email Bapak Ibu masing-masing. Join apa? Follow. Ya. Makasih para narasumber, terima kasih Mbak Rizka, Bu Anissa, Pak Suyut, terima kasih. Izin live ya. Iya, sampai Terima jumpa di kasih kegiatan semuanya. learning selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Kita semuanya. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Pak Ziyud, bagus caranya. Prof Bikin lagi, Ketut, Pak. jangan. Bikin lagi. Terima kasih banyak, Prof. Iya, saya senang dengan Semuanya. mahasiswa. Nanti kita kopi darat untuk bicarakan yang lain-lainnya masih Iya. banyak kita. Iya, Kita iya. ngopi bareng aja. Iya, iya. Urusan yang lain-lain biar yang lain. Iya, iya. Oke. Terima kasih, Makasih, Prof, Pak. semuanya. Ya, Saya izin live ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, sama-sama.